Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Kabar Pagi. Meski aturan pembelian gas LPG subsidi 3 kg wajib dengan KTP baru diberlakukan secara resmi per 1 Juni 2024. Namun sejumlah pangkalan gas telah memberlakukannya sejak akhir tahun lalu. Pangkalan gas di Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini telah mewajibkan pembelian gas LPG 3 kg dengan menunjukkan KTP sejak akhir tahun 2023 lalu. Menurut pemilik pangkalan gas, saat awal penerapannya hanya 40% dari stok tabung gas LPG 3 kg yang disuplai kepada pembeli. Kini setelah pemberlakuan secara resmi, ia menargetkan 100% pembelian wajib dengan KTP. Sementara itu pemirsa, seiring diberlakukannya aturan tersebut, operasional pangkalan gas juga rutin dipantau dan diawasi oleh agen. Pemberlakuan aturan tersebut untuk memastikan distribusi tabung gas LPG 3 kg tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan. Setiap warga diwajibkan menggunakan KTP untuk datanya didaftarkan sebagai pemakai ibu rumah tangga atau usaha mikro atau pengecer. Pertamina mewajibkan masyarakat yang membeli gas LPG 3 kg harus membawa kartu tanda penduduk atau KTP. Pertamina beralasan membawa KTP adalah cara untuk memastikan bahwa gas LPG 3 kg ini tepat sasaran. Lalu efektifkah cara Pertamina ini? Bagaimana dengan teknis dan pengawasan pembelian gas melon dengan KTP di lapangan nanti? Sudah bersama kami Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Irto Ginting. Selamat pagi Bapak Irto. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Kabar Pagi Pak sebelumnya. Ya Pak Irto, ini kan sedang ramai diperbincangkan juga, telah diwajibkan juga dari Pertamina membeli gas melon atau gas LPG 3 kg dengan membawa KTP. Sebenarnya apa alasan Pertamina mengeluarkan kebijakan harus membawa KTP untuk membeli gas 3 kg, Pak? Baik, terima kasih Mas Faris. Jadi kalau kita bicara ya, pendataan dan pencocokan data pengguna LPG 3 kg itu adalah sekali lagi untuk mendukung transformasi subsidi LPG 3 kg tepat sasaran yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Nah, ini sesuai dengan Kepmen SDM tahun 2023 ya, nomor 37. Jadi badan usaha yaitu Pertamina Patraniaga ini diminta untuk mendata para pengguna LPG 3 kg, itu diantaranya rumah tangga, ada usaha mikro, ada nelayan, ada petani. Nah, betul tadi kalau tadi pangkalannya menyampaikan ini sejak tahun Maret tahun lalu ya. Ini sudah dilakukan sosialisasi, kita lakukan uji coba. Jadi bukan instan, jadi udah 1 tahun lebih kita lakukan sosialisasi uji coba gitu ya. Dan sejak awal tahun juga sudah melakukan pembelian menggunakan atau menunjukkan, bahasanya menunjukkan, yang menunjukkan KTP-nya. Bagi mereka yang sudah terdaftar, cukup sekali aja mendaftarnya dan ditunjukkan KTP-nya, kita masukkan datanya, NIK-nya, dan masyarakat udah bisa membeli. Nah, dengan demikian kita mengetahui siapa saja pengguna LPG 3 kg. Nah, kita punya aplikasinya itu Merchant Apps Pangkalan atau MAP, yang tadi kalau di show tadi pangkalannya itu ada aplikasinya di sana. Jadi masyarakat cukup menunjukkan KTP-nya dan kita masukkan NIK-nya dalam aplikasi. Kalau terverifikasi, silakan membeli seperti biasa. Dan saat ini sudah tercatat hampir 45 juta ya, 45 juta data pengguna LPG 3 kg. Demikian, Mas. Jadi agar lebih tepat sasaran, lebih ke yang memang membutuhkan gas LPG melon ini ya Pak ya. Nah, namun kebijakan ini berlaku hanya ke agen-agen aja atau sampai ke warung-warung dan toko kelontong sih Pak? Nah, jadi gini, namanya juga tadi Merchant Apps Pangkalan gitu ya, MAP Pertamina. Nah, di situ kita siapkan alatnya untuk memverifikasi ya atau mencocokkan data NIK tadi di pangkalan, Mas. Nah, pangkalan ini ada sekitar 250.000. Nah, ini udah tersebar di seluruh Indonesia. Kami harapkan masyarakat bisa datang ke pangkalan untuk membeli LPG dengan harga yang sesuai headnya masing-masing. Harga eceran tertinggi. Kami dengar kemarin ada yang membeli tidak sesuai head. Saya minta datanya di mana? Ternyata setelah kami cek, ternyata yang di luar harga head itu adalah di warung-warung kecil atau di pengecer. Istilahnya
jalur kami itu sampai pangkalan itu kami pastikan harganya sesuai dengan head yang ditentukan oleh Pemda. Bila ada ditemukan masyarakat menemukan ada Yang curang, penjual misalnya. pangkalan, ya pangkalan menjual di atas head aja. Karena kalau di pangkalan Mas Faris itu ada papan namanya, ya jelas di situ dan harganya ditentukan di situ. Kalau di luar itu selisih 1.000 aja ya, misalkan di Jakarta itu 16.000 gitu ya, tapi di pangkalan resmi dia jual 17-18.000, sampaikan ke kami, sampaikan buktinya ke Pertamina Call Center 135, kami akan pastikan yang bersangkutan atau pangkalan tersebut akan kita kenakan sanksi. Karena kita minta semua pangkalan mendukung program ini, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan keadaan. Berarti pengawasan di lapangannya nanti seperti apa, Pak? Kan siapapun nanti bisa membawa KTP untuk beli gas 3 kg. Bagaimana nanti Pertamina tahu yang beli gas 3 kg itu memang yang tepat sasaran? Dan apa indikatornya nanti, Pak? Sekali lagi, kalau kita bicara sasaran, mereka adalah pertama adalah rumah tangga, yang kedua dia adalah usaha mikro, ketiga dia adalah nelayan sasaran, keempat dia adalah petani sasaran. Artinya secara peraturan sebenarnya ini cukup luas, Mas. Seluruh masyarakat Indonesia yang masuk dalam 4 kriteria tadi itu bisa masuk. Nah, sekarang kita melakukan pendataan dan pencocokan datanya dulu, ya. Siapa saja orang yang membeli. Kalau kemarin kita semua memang mendata secara manual, tapi sekarang by digital saya bisa mengetahui Mas Faris ini pengguna LPG 3 kg atau enggak. Membeli LPG 3 kg atau enggak. Berapa banyak dalam 1 bulan Mas Faris membeli LPG 3 kg? Membelinya dalam bentuk atau jumlah wajar atau enggak. Nah, ini semua kita by digital, kita akan bisa lihat dan kita bisa evaluasi. Bagi yang pembeli-pembeli melebihi kewajaran sampai ratusan misalkan, apakah mungkin satu rumah tangga menggunakan LPG 3 kg sampai ratusan? Nah, ini salah satu apa, juga yang dikhawatirkan dengan membeli sampai ratusan itu sebenarnya apa yang dikhawatirkan, Pak? Memang kami sudah evaluasi dalam beberapa ya setengah tahun terakhir kan sudah membeli pakai membeli memakaikan KTP. Jadi kita bisa mengevaluasi ada memang yang menggunakan di atas 100. Nah, ini yang kita coba tertibkan. Nah, jangan sampai karena ini sekali lagi upaya ini adalah untuk melindungi mereka-mereka yang benar berhak menggunakan LPG 3 kg. Nah, kami mengapresiasi juga pihak kepolisian, aparat penegak hukum yang menangkap oknum-oknum dengan melakukan pengoplosan. Ya, pengoplosan LPG 3 kg ini. Ini salah satunya, Mas. Supaya kita mengecilkan atau mengeliminir upaya-upaya oknum tersebut gitu ya. Supaya kita jelas siapa penggunanya, di mana orangnya. Dan sekali lagi, Mas, saya tekankan ya, kemarin ada isu juga yang bertanya, Pak, ini nanti dibatasi. Saat ini tidak ada pembatasan. Jadi selama Anda terdata, Anda datang menggunakan menunjukkan KTP-nya, Anda terverifikasi dalam data tersebut, Anda bisa membeli yang sewajarnya. Kalau rumah tangga biasa belikan 1 atau 2 tabung pada saat pembelian, silahkan. Itu tidak kita batasi gitu ya. Dan mungkin satu lagi Mas Faris ya, ada pertanyaan juga ke saya, Pak. Kalau saya tidak masuk dalam 45 juta tadi, bagaimana? Iya, Pak, betul, pendataan Pak. Itu tidak kita tutup, Mas. Ya, pendataan atau pendaftaran itu tidak kita tutup. Karena kan masyarakat baru juga akan datang. Cukup datang ke pangkalan resmi tadi, di antara 250.000, bawa KTP KK, dan itu akan diinput oleh pangkalan secara cepat, simple, dan masyarakat bisa langsung beli LPG 3 kg. Terima kasih Bapak Irto Ginting atas waktunya dan juga penjelasannya. Semoga sosialisasi ini, Pak, dapat tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat Indonesia pastinya. Dan jangan lupa, Pak, tadi yang kita obrolkan sebelum live, jangan lupa berolahraga di waktu pagi ini, Pak, karena waktu yang tepat. Baik, sama-sama. Selamat aktivitas kembali, Pak Irto Ginting. Terima kasih. Selaku terima kasih, Mas Faris. Corporate Communication Pertamina Patraniaga. Terima kasih, Pak. Terima kasih.